Yang bukan bimbingan skripsi yang baru silakan live aja, nggak apa-apa. Ya, skripsi yang baru ya. Oke, silakan siapa dulu yang skripsi yang baru ya. Saya lihat namanya sini. Apa? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Kok cepat, saya jam 4 ada lagi ada cara nih. Cepat sih. Saya aja dulu Pak, Siti Waldania. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Di share screen ya Pak? Ngapain kamu? Seskin untuk apa? Bimbingan skripsi sama Bapak. Skripsi ya, ya. Ini dulu kan baru pertama ya, nanti screen pertama. Jadi pertama lah untuk semuanya ini, untuk semua buka aja video semua yang apa? Lalu buka semua videonya ya. Semua videonya yang bimbingan sama saya ya. Karena ini bimbingan yang pertama kali ya. Yang lama siapa sih ini yang lama nih? Kamu udah mau ujian kan, Irfa? Saya sudah Pak, tinggal mau ujian kan? Iya, tinggal sidang aja Pak. Ya udah, selamat sidangnya. Persiapkan aja dirimu ya. Iya. Udah ya, silakan. Ya udah. Kan itu aja kan kamu nanya kan? Kamu udah sih Pak. Kalau gitu saya sudah ini Pak. Iya. Silakan live aja kalau udah kamu persiapkan sidang tuh ya. Oke, Kapan kamu sidang? Pak, ya. Kapan sidangnya? Saya rencana Jumat Pak kayaknya Pak. Ya udah ya, silakan live ya. Ya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke, ini sudah pertama kali bimbingan sama saya yang perlu diingat ya. Pertama harus punya target ya. Targetnya harus 4 bulan selesai ya. 4 bulan selesai. Jadi bab 1 itu harus 2 minggu selesai. Bab 1 itu 2 minggu selesai. Jadi nanti saya tanya masing-masing judulnya apa yang sudah dikerjakan, nanti minggu depan ditunjukkan ke saya bab 1 itu ya. Itu juga saya nanti silakan di skinkannya di itunya apa di Google Meet ini ya, dilihatkan saya ya, masing-masing. Nah, kemudian juga yuk 1 terus semua 2 minggu lah. Kemudian nanti bab 2 ya, setelah 2 minggu. Bab 2 itu paling lama 4 bulan. 4 bulan 4 minggu, 4 minggu. 4 minggu. Jadi setelah 1,5 bulan. Kemudian koreksi nanti bab 3 itu sebenarnya nggak banyak ya. 2 minggu ya. Jadi bab 1 dan 3 itu target 2 bulan. Jadi kalau sekarang itu bulan Februari tanggal 20 Maret, April. Jadi April itu jadi Februari, Maret, April. April kamu sudah ujian tuh. Akhir April sudah siap ujian sempro ya. Akhir April siap ujian sempro. Ya, jadi setiap setiap bimbingan saya harus datang semua, jangan sampai nggak datang ya. Datang semua, tunjukkan progres sudah sampai di mana. Kalau hasil perbaiki, langsung perbaiki ya. Saya nggak tahu, saya pinginnya bimbingan itu hari Kamis ya, Kamis jam 2. Tapi karena Kamis itu selalu ada rapat terus ya, sehingga kegeser Sabtu. Sabtu itu sebenarnya Sabtu istirahat sebenarnya. Tapi karena dari Senin sampai Jumat saya selalu ada acara dari pagi sampai sore ya, sekarang sampai malam juga. Secara Zoom itu, jadi terpaksa kegeser juga. Tapi kalau nanti kosong Kamis, kita bimbing Kamis ya, Kamis jam 2 ya, atau jam 1 Kamis ya. Kalau Kamis bimbingan, Sabtu nggak usah lagi bimbingannya. Jadi setiap minggu harus ada bimbingan. Nah, kemudian kalau sempro itu kalau nanti Maret, April, awal Mei itu sudah sempro kamu itu. Paling telat tuh minggu pertama Mei harus sempro. Lebaran kapan ya? Lebaran tuh salah bulan Mei. Lebaran kapan tuh? 13 Mei Pak. 13 Mei ya. Jadi sebelum Lebaran itu kamu sudah sempro. Sebelum Lebaran ya, sudah sempro itu. Ya, Lebaran. Nanti
setelah Lebaran, sudah sempro, sebelum Lebaran sudah sempro, mungkin habis Lebaran, mungkin antara sebelum Lebaran sampai habis Lebaran kamu udah sempro gitu ya. Kemudian akhir Mei itu sudah mulai bikin bab 4, akhir Juni bab 4 udah selesai ya. Akhir Juni bab 4 udah selesai, akhir Juni. Bab 5 itu kesimpulan paling 1 hari selesai itu. Bab 4, 5 selesai akhir Juni lah. Jadi kamu tuh nanti awal Juli udah sidang skripsi ya, awal Juli. Ya, awal Juli. Jadi jadi selama 4 bulan ke depan ya, 4 bulan ke depan itu jangan kerjaan lain dulu, skripsi fokus skripsi aja, fokus skripsi aja. Jangan yang lain dulu. Kalau bisa kerja ya takutnya mengganggu skripsinya ya. Pastikan kalau sudah harus Juli itu sudah ujian sidang ya, sidang Juli. Jadi daftar sidang itu minggu pertama Juli daftar sidang semuanya, ya. Jadi maka untuk itu bikin skripsi jangan terlalu ribet-ribet ya. Jadi topik yang paling simpel dan jangan dibuat ya, data nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau misalnya harus banyak, paling datanya di laporan keuangan ya. Nah, kamu rekap itu sekarang. Misalnya kamu lihat kamu bikin skripsi, lihat dulu datanya, data tersedia nggak? Kalau kamu bikin kuesioner, kuesionernya bisa nggak? Bisa ditulis selama sebulan ya. Selama sebulan, coba 4 itu sebulan itu. Nah, itu harusnya seperti itu. Dan juga seperti yang saya ulang lagi yang itu mengenai skripsi itu, bab 1 itu sebenarnya kan latar belakang itu terus ungkapkan mengenai dependent variable-nya. Dependent variable-nya seperti apa? Misalnya kalau dependent variable tentang harga saham ya kamu sampaikan dulu tentang pergerakan harga saham itu. Selama paling tidak 10 tahun terakhir, bikin grafiknya, jelaskan kenapa saham itu bisa naik turun ya. Kalau kamu kasus terkait dengan kondisi COVID, misal kondisi COVID sebelum COVID, setelah COVID ya, ceritakan bagaimana kondisi COVID itu. Dan setelah itu baru masuk apa aja mempengaruhinya, faktor-faktor apa mempengaruhi itu. Kamu sebutkan di situ, kutip referensi dari jurnal, dari buku ya. Nah setelah itu baru kamu sajikan hasil riset sebelumnya seperti apa, yang pengaruhi dependen itu seperti apa hasil risetnya. Jadi hasil risetnya bukan hasil yang atau empirical gap ya. Jadi bukan berarti kamu mengutip satu linia, satu penelitian, enggak. Satu linia itu untuk menceritakan bagaimana hasil riset sebelumnya. Satu linia itu ada yang sama, ada enggak yang sama, si Badu, si Ani, sebagainya itu seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi usahakan kalau independent variable ada 3 atau 4 misalnya, berarti ada 4 linia juga kamu ceritakan itu. Pertama variable independent A, X1 terhadap Y, nah, itu satu linia ya. Nah, siapa aja meneliti, hasilnya gimana? Ya, ada nggak pertentangan hasil tersebut? Kemudian linia berikutnya X2 terhadap Y, penelitian sebelumnya gimana? Ya, satu linia yang panjang ya. Dan linia berikutnya X3 terhadap Y, nah, satu linia itu ya. Nah, itu. Jadi itu harus dijelaskan juga ya. Nah, kemudian berikutnya X4 ya, itu juga. Nah, itu dari situ baru nanti kamu tertarik untuk meneliti. Kenapa tertarik meneliti? Karena hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten hasilnya. Dan kamu mengacu ke penelitian siapa? Mengacu sebagian besar mengacu penelitian siapa? Sebenarnya di situ. Apa berdasarkan kamu penelitian itu? Mau tertarik itu latar belakang seperti itu. Nanti kamu ikuti sistematika yang di buku itu ya, yang di buku panduan itu. Sistematika buku panduan skripsi udah di-download nggak panduan skripsi semua? Udah download? Udah, Pak. Nah, download deh, ikuti ya sistematika di panduan skripsi itu. Dan kalau di bab 2 itu kan kita kajian teori dalam rangka untuk nyusun hipotesis kan. Jadi output bab 1 permasalahan, output kedua hipotesis, bab 2 outputnya hipotesis. Jadi kajian teori itu ada 2 sumber. Pertama kaji
Grand teori dari buku-buku ya, dari buku. Yang kedua mengkaji teori dari hasil riset sebelumnya. Ya, harus matang itu ya. Nah, di situ baru dirumuskan hipotesisnya ya. Di dasar hipotesis itu ada dua. Dasar dari kesimpulan mengenai kajian teori hubungan S1 terhadap Y seperti apa. Terus yang kedua hasil riset S1 terhadap Y itu seperti apa hasilnya. Dan baru usulkan penelitian hipotesisnya. Seperti itu. Nanti setelah itu setelah hipotesis baru itu sebelum hipotesis itu harus bikin lu kerangka pemikirannya kan, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu sebelum hipotesis itu, kerangka pemikiran itu isinya ada dua itu. Yang pertama menjelaskan langkah-langkah penelitianmu. Yang kedua menjelaskan hubungan variabel. Variabel, sebutkan variabel dependennya apa, variabel independen apa, singkat aja. Karena hubungannya dalam bentuk kita hubungannya itu hilang gambar ya, gambar hubungan independen variabel terhadap variabel ya, tunjukkan di situ. Nah, kemudian nanti di bab 3 itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Itu bab 2 itu. Bab 2 itu alat untuk mengumpulkan data. Yang kedua alat untuk menganalisis data. Ya, itu bab 3 itu, bab 3 sih. Bab 3 ya. Alat mengumpulkan data apa? Nah, itu alatnya pertama populasinya apa, sampelnya apa. Itu bab 3 itu nama desain penelitian ya. Bab 3 itu desain penelitian. Bab 3 itu. Desain penelitian itu dalam rangka untuk mendesain dalam mengkolek data dan analisis data ya. Pasal analisis data itu kamu menggunakan apa? Apa kamu menggunakan time series model atau menggunakan regresi model atau data panel ya, atau cross section model atau data panel ya, atau time series atau menggunakan kamu menggunakan SEM gitu, ya. Itu bagaimana alat uji hipotesisnya ya. Itu bab 3 itu. Jadi bab 1 2 3 itu nyambung ya, nyambung. Nah, mesti 1 2 3 itu paling lama itu 2 bulan ngerjainnya, jangan lama-lama. Kalau bisa 1,5 bulan udah selesai. Ya, lama-lama. Nah, kalau bab 4 itu kita setelah mengumpul data, cara gimana mengumpul data ya. Dapat data diperoleh gimana kamu dapat sampel seperti itu di bab 4 ya. Kemudian kamu olah data tadi kumpulkan itu di bab 4, hasil olahnya seperti apa. Terus diuji hipotesisnya, itu dianalisis ya. Implikasi gimana terhadap manajemen. Nah, bab 5 kesimpulan. Kesimpulan itu pertama kesimpulan itu hanya untuk menyatakan jawaban dari hipotesis itu. Ya. Jawaban dari permasalahan aja. Jawaban permasalahan atas temuan data di lapangan. Nah, itu kesimpulan. Kalau masalah mode 4, kesimpulan 4 juga. Ada 4, misalnya pengaruh X1 terhadap Y, kesimpulannya pengaruh X1 terhadap Y adalah negatif, itu aja. Signifikan negatif. Enggak ada, jangan diceritakan lagi signifikan berapa persen, enggak usah ya. Itu kalimat umum aja. Kemudian keterbatasan penelitiannya apa? Jadi keterbatasan penelitian dulu lah. Kalau hasil penelitian kamu itu digunakan orang lain ya, digunakan orang lain untuk operasi Y, nah, itu apa harus kamu sampaikan ke orang itu supaya hasil operasinya itu lebih bagus ya. Apa keterbatasan apa yang harus diingat? Bisa keterbatasan apa? Bisa kalau apabila model digunakan, nah apa keterbatasannya? Keterbatasan misalnya kalau bisa penelitiannya jangan digunakan untuk industri lain, hanya industri yang saya teliti aja. Kalau menggunakan itu yang ketiga itu keterbatasannya hanya untuk industri aja, untuk industri tertentu aja. Kemudian keterbatasan apa lagi itu? Apabila model ini digunakan, keterbatasannya lah banyak di independent variable belum masuk ya, belum masuk yang lain dan seterusnya. Jadi keterbatasan lahirlah saran. Kalau terbatas ada 3, saran 3 juga ada hubungannya. Terbatas A, saran bagaimana terbatas A itu bisa diatasi, itu saran. Bagaimana keterbatasan B itu bisa diatasi, itu sarannya. Bagaimana keterbatasan C itu bisa diatasi, itu sarannya. Itu aja ya. Itu ada di kesimpulan itu. Nah, waktu referensi itu udah mulai, data obstacle udah mulai dibuat pada saat
menyusun bab 2. Ya, bab 1, 2, 3 sudah mulai itu. Jadi kalau sudah mengajukan bab 1, harus ada data referensinya terkait bab 1 itu. Nanti butuh bab 2 nambah lagi data referensinya. Bab 3 nambah lagi data referensinya. Ya. Referensi itu menggunakan itu, bikin daftar pustaka itu menggunakan daftar pustaka itu menggunakan apa? Mendeley. Dan juga saudara itu harus semuanya mengutip tulisan saya. Tulisan saya itu ada di depository IBS, ada di situ. Jangan kutip. Jadi semua tulisan itu kutip, minimal satu tulisan saya harus kutip dari satu orang. Ya. Satu kutip. Ngutipnya seperti ngutip barulah. Kalau dia jurnal seperti jurnal, kalau buku buku dan seterusnya. Terus ngutip ya. Apapun judul skripsimu harus ada kutipan dari salah satu. Yang mana dikutip, lihat aja di depository pustaka, di depository di pustaka IBS ya. Siapa yang udah pernah lihat depository pustaka IBS? Depository udah pernah lihat nggak? Halo? 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 Belum, Pak, belum. Tolong lihat ya, tolong lihat itu. Seperti misalnya Siti Waldania. Apa judul skripsinya? Siti Waldania. Pengaruh ROA, profitabilitas, leverage. Pengaruh apa? Pengaruh ROA, leverage, profitability, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance, Pak. Itu avoidance ya, itu kan bisa cepat itu ya. Data sudah tahu nggak datanya? Seperti apa datanya? Iya, ngambil dari BI, Pak, tentang perusahaan manufaktur yang sub makanan dan minuman. Itu tahun berapa? Tahun 2016 sampai 2019. Oh, sampai 2020, jangan 19, sampai 2020. Semua sampai iya, tahun Pak. 2020. Ya, semua sampai 2020. 2020 itu datanya Maret, awal April sudah di itu. Awal April sudah ada datanya di BJ, ya. Jadi semuanya data sebagai 2020, ya. Oke, Pak. Itu kamu ngambil sumber inspirasi dari mana? Di jurnal apa? Di jurnal apa? Di jurnalnya Tommy Kurniasi sama Sari, Pak, tahun 2010 kalau nggak salah. Siapa dia? Dia jurnal apa tuh? Tahu nggak orangnya siapa? Enggak, jurnal akuntansi sih, Pak. Soalnya saya lihat dari jurnal-jurnal orang, dia juga rata-rata ngambilnya dari si Tommy itu. Jadi itu saya banyak. acuannya. Kalau bisa jurnal bahasa Inggris ya, dia bahasa Inggris sudah nggak? Bahasa Inggris sudah nggak saya yang mungkin itu? Oh, ada, Pak. Ada banyak kan? International Journal-nya. Nah, pakai itu aja. Yang utama pakai itu jurnal bahasa Inggris yang utama, jangan bahasa Indonesia. Ya. Tapi buat internasional jurnal sama nasional jurnalnya harus ada minimalnya nggak, Pak? Oh ya, minimal 10 lah. 10 ya. 5 asing, 5 dalam negeri. 5, 10 jurnal. Ya. Oke, Tapi Pak. kalau variabel banyak juga jurnalnya. Independent variable ada 10. Berarti jurnal paling tidak 20, 30 itu. Ya. Siap, Pak. Gantung independent variable berapa independent variable? Ya. Ya, Pak. Nah, banyak juga, jadi nggak ada minimalnya ya. Minimal itu nggak ada aturan, minimal 10 lah, 10. Tapi 10 itu tergantung kebutuhan. Jangan gara ditetapkan minimal itu kamu jadi garing itunya, kajian teorinya, hambar aja, ya. Kan sekarang mencari jurnal sekarang kan nggak ada masalah, mau 1000 bisa dapat jurnal, ngapain dibatasi, ya. Beda sama kuliah dulu saya nggak ada internet saya. Lalu referensi saya buku aja, nggak ada jurnal, mana ada jurnal tahun 89 mana ada jurnal dari buku aja, buku di pustaka dapatnya, ya. Sekarang, waduh, saya S3 saya di internet aja saya, disertasi saya, ribuan dapat jurnal. Nggak pernah saya nanya ke dosen, Pak minimal berapa jurnalnya, saya lihat aja di skripsi yang baik itu berapa jurnalnya, skripsi yang baik. S1, saya lihat disertasi di S3 itu yang bagus mana, saya lihat jurnal, wah jurnal bisa 100, tuh saya 100. Itu caranya,
Ya, jangan bikin apa pembimbing itu jadi tersudut. Berapa minimal? Minimal gimana kan kebutuhan. Sama seperti ini Pak, saya berapa piring harus makan. Sampai kamu kenyang lah ya. Kenyang. Itu. Ya, kepatutan lah. Pak jurnal bisa 5 nggak? 5 kan nggak elok tuh. Ya jurnalnya. Tapi katanya nggak terserah Pak, bukan terserah, tapi kan kepatutan ya, kepatutan. Ya. Seperti apa yang bagus itu ya. Dan jurnal kan yang terbaru ya, kecuali kalau jurnal kutipan terkait ilmu-ilmu lama yang fundamental ya, baru itu ya. Jadi pajak itu udah banyak bikin, jadi usahakan ada yang perbedaan. Jadi waktu kamu membuat penelitian sebelumnya itu kamu identifikasi penelitian sebelumnya itu ya, dijelaskan satu linia itu jelaskan satu penelitian si A, itu di bab 2 kan, di bab 2 itu penelitian si A satu linia, menjelaskan si A itu tahun berapa peneliti, kemudian topiknya tentang apa, kemudian sampelnya berapa, populasinya apa, sampelnya berapa, periode penelitian kapan, kemudian tempatnya di mana, ya, kemudian variabel digunakan apa, kemudian modelnya digunakan apa, persoalan penelitian seperti apa, hasilnya bagaimana, semua variabel itu untuk menjelaskan hasilnya dan implikasi apa, itu satu linia itu. Jadi dalam menjelaskan satu linia penelitian sebelumnya itu bukan mengutip abstrak ya. Abstrak itu kan terlalu singkat itu. Abstrak itu kadang-kadang nggak disebutkan populasinya apa, sampel berapa, kadang nggak disebutkan ya. Itu minimal seperti itu. Nah saat itu kalau bikin itunya tabelnya. Jadi tabel itu dikasih dari penjelasan tadi. Tabelnya isinya nomor, kemudian juga nama dan tahun penelitian, kemudian variabel penelitiannya apa, hasil seperti apa perbedaannya penelitian kamu dengan penelitian itu. Nah, lihat itu variabel itu mana variabel yang jarang dipakai, gunakan sebagai variabel utama. Dan itu penelitian sebelumnya harus relevan di mana dependen variabelnya harus sama dengan kamu. Misalnya kamu X penelitian dampak A terhadap B. Nah, berarti penelitian sebelumnya kamu kutilah yang dependennya B juga. Minimal satu independen variabel yang sama ya, minimal. Jangan kutip penelitian sebelumnya yang dependennya nggak sama, walaupun dependennya nggak sama, walaupun independennya sama. Nah, itu nggak relevan namanya. Ya, misalnya kalau kamu pilih dampak A terhadap B, kamu cari jurnal dampak A terhadap C, itu nggak relevan namanya. Ya, relevan. Itu. Oke, si Anissa ada. Anissa mana? Milih Anissa. Buka itunya, buka videonya. Anissa. Udah saya buka. Videonya udah baru buka ya. Udah Anissa, kamu topiknya apa? Judul skripsinya pengaruh intelektual kapital dan keberadaan CEO terhadap perbankan di ASEAN, Pak. Ngambilnya 5 negara. Bagus ya. Bagus sekali itu. Jarang yang bikin datanya ASEAN, padahal data banyak diperoleh dari internet ya, gampang datanya di internet. Kamu nanti lihat aja data perbankan negara ASEAN ya. Iya, ya. Pak. Datanya ya, sampai tahun 2020 ya. Periode kapan periodenya? Periodenya 2016 sampai 2020, Pak. Nah ya, bagus tuh. Ya. Itu sudah banyak. Kalau sebaiknya jurnal asing aja pakai ya, jangan jurnal Indonesia yang bagus pakai ya. Kalau untuk jurnal bagus. Ya. Untuk jurnal acuannya ngambil dari Nimtrakon, Pak, dia tahun 2015 dari ambil di Emerald aja, Emerald kita ada tuh. Ya. Emerald kita langganan. Ya Pak, ngambil dari University of the Thai Chamber of Commerce di Bangkok, Thailand, Pak. Ngambil jurnal acuan saya. Ya juga itu risetnya. Jurnal-jurnal itu bisa kamu peroleh dari langganan situs kita. Kita langganan jurnal Emerald namanya. Pernah lihat nggak langganan jurnal kita? Emerald. Jurnal acuan saya dari Emerald juga, Pak.
Nah, iya itu, iya, ambil itu. Sama tadi si Zahra sambil di Emerald itu. Ya kita udah langganan Emerald sih. Ya ambil jurnal situ ya. Iya, Pak. Mau 1000 dapat di situ, mau 1000 jurnal, 2000 jurnal bisa dapat di situ ya. Jadi ambil di jurnal yang bagus-bagus itu ya. Ya ada lagi mau tanyakan nggak? Belum sih, Pak. Nah, belum ya. Nanti minggu depan sudah mulai mempresentasikan bab satunya. Kita per bab aja. Kemudian Samir Adam. Samir Adam, buka. Oi. Samir. Iya Pak, iya Pak. Buka videonya. Ini udah Pak. Kamu bikin apa, Samir? Kamu bikin apa? Oh Pak, judulnya Pak, pengaruh aset size dan profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 19 Pak. 2020 nggak boleh 19 atas, sampai 2020. Iya emang niatnya 2020, ini saya tulis 2019 dulu karena kemarin laporan keuangan itu belum pada keluar Pak untuk yang 2020. Ya kamu kan butuh data nanti setelah itu sudah sempro kan, sempromu kan bulan itu, bulan April nanti. April Mei. Iya Pak. Jadi nggak yang jelas kamu rekap dulu data 2016 sampai 2019, nanti tambah lagi 2020 setelah bulan April. Oh iya Pak. Iya Pak. Ya itu caranya. Jadi sekarang kamu rekap dulu data, tapi rekap data kan nanti bulan April rekapnya. Oh iya Pak. Ya bulan April, bukan sekarang. Sekarang bikin fokus bab 1, 2, 3 dulu ya. Iya Pak. Kalau bikin 1, 2, 3 dulu. Udah sampai 2020 nanti Pak. Iya. Nah, itu nanti itu apa ambil jurnal di Emerald ya, di MBS ya. Iya Pak. Emerald ambil jurnalnya, banyak jurnal situ, Emerald aja. Iya Pak. Kalau ngambil jurnal Indonesia nggak karuan itu, ambil Emerald aja ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris gampang, Google Translate kan ada. Iya Pak. Nah, ambil di copy aja jurnal Google Translate kan bisa, nggak ada masalah sekarang. Kalau ada yang bisa bahasa Inggris, masa bahasa Inggris bisa baca ya. Kalau minimal pasti bisa lah. Kalau mumet kau pasti diterjemah aja. Lihat penting-pentingnya masukin ke Google Translate bisa juga sih. Ya. Iya Pak. Nah kamu kira-kira datanya ada nggak itu? Datanya dari Bursa Efek Pak. Dari BI. Jadi perusahaan itu kan perusahaan emiten yang go public kan? Real estate properti itu Pak. Properti. Real estate properti itu kalau bisa, kamu bisa nggak bandingkan real estate properti di Indonesia sama Malaysia? Bisa dicoba sih Pak. Boleh ya. sih Pak, bisa dicoba. Iya, coba aja. Ambil di Bursa Efek Malaysia datanya. Kamu regres Indonesia, regres Malaysia, hasil gimana? Ya? Iya, coba Pak. Nah, itu menarik. Benar-benar kalau kamu gabung data, kalau kamu gabung Malaysia sama Indonesia, data digabung, itu pakai variable kontrolnya ada indikator ekonomi negara, misalnya GDP. Itu indikator kontrolnya GDP Indonesia sama GDP Malaysia. Udah tinggal inflasi, itu variable kontrolnya. Nanti karakteristik negara, karakteristik itu ada GDP, inflasi, ya. Kemudian kurs bisa juga ya, kontrolnya. Ya, itu ini dua biasanya pakai dua tuh, GDP sama inflasi, ya. Atau kurs mata uang bisa juga kontrolnya ya. Masing-masing. Kalau enggak, tapi kalau kamu pisah regresinya nggak usah pakai variabel itu. Nggak pakai juga apa, tapi kalau digabung datanya pakai variabel GDP sama itu, sama apa? Ya. Jadi datanya aja, kalau teori kan udah sama ya, cuma data aja kamu iseng bandingin Malaysia sama Indonesia gimana gitu ya. Ya propertinya, karena di Malaysia itu properti kan juga marak kan itu, ya. Itu. Iya Pak. Kalau di Singapura properti kan stagnan itu di Singapura. Jadi sekarang efek pandemi Pak. Iya. Efek pandemi kan tahun 2020 dia turun tuh Pak. Sepi. Dari awal 2020 dia turun. Singapura sekarang hampir 19%-an lebih Pak turunnya. Nah itu. Nah, kalau kamu ingin nambah membandingkan hasil kamu dengan Singapura sama Malaysia, kalau tidak ada 50-nya bisa juga ya.
Oh, iya Pak. Bisa Tapi juga kalau hampir semuanya turun sih Pak, kalau saya lihat Pak, iya, di Singapura dan itu iya, di tahun 2020 ya, iya. cuman 2021 tuh udah mulai ada peningkatan lumayan signifikan dari dari apa namanya proyek-proyek properti yang mulai berjalan lagi Pak. Jadi sebenarnya kalau data itu kalau sampai 2020 ya, harus hati-hati itu. Jadi data itu pasti ke data sampai 2019 kondisi normal. 2020 kan kondisi nggak normal. Iya Pak. Sehingga data itu hati-hati. Jadi harus dilihat 2020 kan masa pandemi itu. Kalau bisa gini ya, data 2020 itu kamu cross section kan, nggak usah pakai data panel, cross section aja. Mungkin berlaku sama lain juga. Mungkin data panel sampai 2019 ya. Dan di data 2020 cross section ya. Cross section itu nggak pakai data panel itu kan ada cross section itu kan data cuma setahun, berarti cross section. Data panel itu ada waktu dan tahun tuh. Kalau 2020 kan waktu cuma satu, berarti cross section datanya. Di regres tahun 2020 saja datanya, kemudian dibandingkan regres tahun sampai 2019. Hasilnya gimana? Ya. Iya Pak. Jadi kalau sampai 2020 itu hati-hati itu. Kalau mau digabung datanya harus sudah variable. Satu masa pandemi, dua tidak. Tapi kalau digabung datanya, terpaksa gabung datanya hanya 2018, 19, 20. 2018, 19, dan 20. Itu kalau enggak semua itu pakai itu ya jadi dibandingkan ya data, jadi semua kan pakai data 2019 tuh. Nanti banding data 2020 bandingannya. Bandingkan 2020 pandemi gimana kondisinya. Iya, terhadap struktur modal ya. Iya itu. Semua seperti itu. Misalnya seperti Siti Waldania. Data kamu kan sampai 2019. Nanti 2020 sendiri datanya untuk regresi sendiri 2020. Nanti hasil gimana dengan sebelumnya itu? Anissa juga sama, sampai 2019 data normalnya. Nanti 2020 datanya kan nggak normal, pandemi itu, regres sendiri ya. Bisa sendiri regresnya. Karena kalau digabung nggak bisa tuh, jadi kacau dia ya. Itu ya. Itu jadi hati-hati deh. Dan ada lagi mau tanya si Samir. Samir ada lagi mau tanya nggak? Udah sih Pak, kayaknya cukup Pak. Oke, Mbak Jisia bikin apa Mbak Jisia? Bikin apa Mbak Jisia? Saya judulnya pengaruh resiko kredit, resiko pasar, dan resiko likuiditas terhadap kinerja perbankan. Ya, terus? Risiko apa? Risiko udah bagus ya. Datanya apa? 2000 berapa? 16 sampai 19. 16 sampai 20, Pak. Jadi 20 dibagi 2 juga ya. Nanti data untuk yang 2016 sampai 2019 itu regresi data panel. Nanti kamu regresi lagi data 2020 ya. Hasil gimana? Ya. Untuk memperkaya analisis penelitiannya ya, hasil analisis penelitiannya. Ya. Iya, Pak. Itu nanti kamu mesti tahu juga. Jadi jadi dulu mungkin ada dampak pandemi juga itu ya. Itu. Dan si Siva gimana? Siva mau bikin apa? Saya pengaruh GCG, risiko kredit, dan kecukupan modal terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang udah listing di BEI Pak 2016 sampai 2020. Nanti 2020 itu kita regresi ya. 2016 sampai 2019 regresi sendiri, 2020 regresi sendiri ya. Iya Pak. Nanti kamu bandingkan itu ya. Bandingkan si regresinya, walaupun tahunnya lebih banyak sebelum itu, tapi kamu ada bonus di penelitian kamu khusus melihat kondisi 2020 ya. Ya. Di 2020. Jadi di pengantar kamu itu mungkin di latar belakang mungkin diceritakan kondisi 2020 sama kondisi sebelumnya. Nanti di bab 3-nya kamu sampaikan juga bahwasanya regresi itu regresi untuk 2016-2019 kondisi normal pakainya data panel. Kemudian kalau regresi 2020 melihat kondisi 2020 data cross section ya, cross section kan 1 tahun aja ya. Iya Pak.
Nah, itu. Oke Pak, siap Pak. Ya, teman itu sisi ide IT apa? Ide IT bikin apa? Ide IT. Judul saya, peranan corporate social responsibility dalam memoderasi pengaruh informasi akuntansi terhadap nilai perusahaan, Pak. Apa peranan apa? Dalam memoderasi pengaruh informasi akuntansi terhadap nilai perusahaan, Pak. Oh iya. Di perusahaan pakai harga pasar ya, pasar saham. Ya. Iya. Nggak apa-apa. Bikinnya tapi yang jelas datanya sama semuanya. Sampai 2020 nanti 2020 dipisah ya. Belahnya ya. Ya. Oke. Terus si Raisa apa? Raisa. Kalau saya pengaruh intelektual kapital dan leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia, Pak. Leverage ya. Harus pakai pokoknya pakai SES ya. Semuanya perlu kontrol harus pakai SES ya. SES itu harus ya perlu kontrolnya. Karena SES itu karena perusahaan kan beda-beda tuh. Jadi harus ada kontrol paling tidak SES ya kontrolnya. Ya. Pak. Itu udah tahu datanya. Sampai 2020 nanti ya. 2020 jadi 2020 regresi diri, nanti data 16 sampai 19 itu kamu regresi sendiri ya. Ya, Pak. Oke, nanti begitu juga nanti di bab 4-nya itu nanti ada deskripsi statistik Prode 16 sampai 19, ada deskripsi statistik Prode 2020 ya. Ya, Pak. Kemudian nanti regresi 2 itu si Aura gimana Aura? Aura? Iya, Pak. Ya. Apa topiknya? Pengaruh NPL, LDR, dan bank size terhadap profitabilitas perbankan, Pak. Kalau judulnya jangan sebutkan nama variabelnya. NPL itu kan variabel. Sebutkan itunya abstraknya lah, konstruknya lah, risiko kredit, risiko likuiditas. Dan bank size. Ada itu risiko likuiditas. Tulis apa lagi itu? Satu lagi apa? Bank size, Pak. Langsung nggak disebutkan, itu boleh kontrol aja. Kalau sebutkan itu. Jadi kamu sebut aja risiko kredit, risiko likuiditas terhadap apa? Nanti SES itu kontrol aja semua. SES itu kontrol semua ya. Iya, Pak. Ya. Yang sebutkan di judul ya. Ya. Ya, si nikah ini apa? Nikah ini apa? Bikin apa Nike? Rike, Pak. Oh, Rike. Bikin apa? Saya pengaruh profitabilitas dan struktur kepemilikan terhadap return saham. Ya. Itu udah sama juga nanti kamu olah datanya 16 sampai 19, 20 sendiri ya. Iya, Pak. Kalau bisa data dapat di ASEAN sama Malaysia, tambah aja ya, Malaysia ya. Kayak semua punya situ si Anissa ya. Oh iya, Pak. Ya, jadi data gampang kok di bursa efek di Singapura, Malaysia gampang ya. Terus apa lagi itu? Tadi baru 9 yang muncul. Siapa lagi itu yang boleh sebutkan namanya? Ini video yang... Oke, silakan. Mas. Si Anissa apa? Anindya apa? Saya pengaruh tingkat kesehatan bank dengan metode risk-based bank rating terhadap kinerja keuangan bank umum swasta nasional devisa, Pak. Wah, itu udah lama sekali topik itu. Tapi kalau kamu ngasih itu nggak apa-apa juga ya. Tapi ya kamu nggak bisa dibandingkan negara lain bisa. Kamu sampai 2020 aja ya. Oh iya, Pak. Tadi bandingan jadi sampai 2019 data sendiri, 2020 sendiri regresi ya. Iya, Pak. Situ si Anissa apa? Anissa? Saya pengaruh profitabilitas, leverage, kebijakan dividen, dan intelektual kapital terhadap nilai perusahaan, Pak. Iya. Sama juga data 2016 sampai 19 ya. 2006. Itu sampai 2020 dipisah sendiri ya. Iya. Itu siapa lagi itu yang belum? Itu siapa? Siapa lagi itu? Iya, silakan. Silakan Maulida, silakan. Bikin apa Maulida? Saya judulnya itu pengaruh financial distress dan Apa financial apa keputus Maulida? Keputus. Hah? Kenapa, Pak? Tadi suara keputus ulang lagi deh. Video juga hilang. Pak? Ulang lagi. Pengaruh financial distress. Buka videonya. Pengaruh Buka financial distress
Pak, maaf kalau buka video nanti jadinya putus lagi. Oh ya udah. Apa? Pengaruh apa? Pengaruh apa? Dia jangan buka video deh, jangan buka video kamu sinyalnya kayak anu tuh. Hah? Dan free cash. Enggak kedengaran sih, putus-putus. Coba kamu. Mau lagi mati lampu, Dan free cash. sinyalnya jelek. Oh iya. Tanya. Oh iya, oke. Ada suara saya nggak, Pak? Oke, Malida. Pakai suara aja apa? Apa Malida? Pengaruh apa? Udah kamu yang tadi cerita mati lampu tuh ya, udah Pengaruh financial distress dan free. terhadap? Iya, Pak. Terhadap financial distress. Ada suara saya nggak, Pak? Apa? Ada suara saya nggak? Ada suara ada. Suara aja, pakai suara aja. Ini ya, Pak, pengaruh financial distress dan free cash flow terhadap real earning management dengan GCG sebagai variabel moderasi, Pak. Kamu harus sebutkan alasannya di bab 2 itu kenapa GCG sebagai moderasi ya. Lihat teorinya ya. Iya, teorinya ya. Terus apa lagi Pak. itu? Siti udah. Siapa yang belum? Udah semua ya? Udah semua. Nah, udah semua jadi satu depan semuanya presentasi bab 1 ya. Bab 1 mungkin kita butuh 2 jam itu ya. Bisa butuh 2 jam itu kan 12 orang, bisa lebih 2 jam itu butuhnya ya. Jadi kita tepat waktu datang karena Sabtu itu jam 10 sampai 12.30 saya ngajar. Jadi jam 1 sampai jam 1 sampai jam setengah 4 ya, 2,5 jam ya. Jadi kan ada dengan bimbingan BI itu udah terakhir tadi itu. Jadi bimbingan sama magang BI tadi terakhir satu depan hanya kamu aja tuh ya. Di jam 1 sampai jam setengah 4 ya kamu aja 2,5 jam ya. Jadi nanti sajikan ke saya buka jangan pakai PowerPoint, pakai Word aja ya. Kamu tulis seperti apa. Itulah sesuatu yang mana kurang ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini karena pertemuan pertama. Saya memotivasi saudara supaya nanti sempronya harus April ya, bulan April. Kemudian sidang skripsi harus bulan Juli ya. Itu ya. Target itu ya. Jadi sekarang jangan pikirin lain dulu ya, pikirin skripsi aja. Jangan fokus kemana-mana. Selama 4 bulan ini kalau punya cowok, bilang cowoknya jangan telepon saya dulu gitu ya. Kita bukan putus, tapi jangan telepon saya dulu. Karena perlu juga punya cowok itu. Nanti kalau habis lulus langsung merit sama dia ya. Langsung merit, jangan tunggu lagi waktunya. Kasih tahu ke dia, jangan hubungi saya mas selama 4 bulan ini. Kecuali kalau yang perlu-perlu aja ya. Jangan saya mau fokus ke skripsi. Kalau dia naik FBS, kasih tahu juga, kamu fokus skripsi juga ya. Jadi kita nanti setelah 4 bulan baru kita selesai ujian sidang, baru kita tentukan waktu kapan kita nikah gitu ya. Gitu. Itu aja ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Jangan pergi kemana-mana, kan COVID menggila ini ya. Selama skripsi 4 bulan itu di rumah aja ya, rumah aja. Oke. Kan cari nggak perlu kemana-mana, data ada di internet. Kemudian jurnal ada di internet. Jangan nulis saja, apalagi gampang banget bikin skripsi sekarang ya. Nggak perlu kemana-mana, nggak perlu keluar rumah. Ya. Kira penyakit keluar rumah dapat COVID paling tidak 2 minggu 3 minggu kamu dirawat tuh. Bisa bimbingan sama saya, bisa molol, bisa ujian kamu bisa Agustus September, Agustus Oktober ujian, jantungan dia. Bisa ujian Juli ya, Juli ujian ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ada nggak pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Nah, Ada Pak. Kalau nggak ada, Ada, Pak. nggak ada ya? Oke, mudah-mudahan saudara sehat semua ya, sehat selama bimbingan sama ya, sehat semua dan tidak ada yang sakit ya. Banyak makan vitamin C ya, minum vitamin C, makan yang banyak, tapi jangan gemuk ya, minum vitamin C, makan banyak jangan gemuk ya, jangan gemuk lah. Gemuk itu nanti nggak bagus badannya. Kalau badan gemuk sekarang dikurusin ya, kurusin. Jadi sehat ya, sehat. Dan yang kedua juga jangan kemana-mana, ya. Yang ketiga juga fokus hanya skripsi aja, ya. Yang keempat adalah kurangi berhubungan dengan cowok yang nggak penting-penting, kurangilah ya.
Kalau mau pacaran ya dikurangi intensitas ketemunya ya. Biasanya nelpon 3 kali sehari, kita nelpon cukup sekali 3 hari aja. Ya. Orang pacaran sehari 3 kali nelpon, orang 4 kali nelpon. Nah, bilang cukup 3 kali sehari nelpon ya. 20 sekali seminggu nelpon, pas malam minggunya nelpon ya udah. Ya. Habis bimbingan Pak Sparta, saya Sparta sampai jam 4 bimbingan, sampai setengah 4 bimbingannya udah. Setelah bimbingan Sparta udah nelpon saya ya. Itu. Biar fokus ya. Fokus. Kalau ada masalah dengan keluarga, usahakan supaya nggak mempengaruhi ke bimbingan saudara. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Udah Pak. Nggak ada ya. Jadi saya pengen sudah lulus semuanya 12 orang ini sampai bulan Juli lulus semua. Karena nggak jadi beban buat saya. Dan nanti kalau bimbingan itu bisa aja nanti suara saya keras ya, teriak-teriak bisa aja. Tapi saya nggak ada maksud marah sebenarnya. Supaya suara bisa cepat. Saya setuju cepat selesai ya. Ya, kalau saya marah-marah, bukan marah sih, suara saya keras ya. Satu teriak, orang tidak, jangan kaget ya sebenarnya. Ya. Bisa saya jelaskan, nggak ngerti juga, bisa saya ulang-ulang bisa ya. Jangan kaget. Saya kan orang Sumatera, orang Padang tuh ngomong ceplos-ceplos ya. Beda sama orang Sunda sama orang Solo. Tapi tujuan saya baik, supaya kamu cepat selesai ya, cepat selesai. Cepat selesainya, cepat meritnya, cepat dapat kerjanya, udah apalagi ya, tunggu ya. Cepat keluar dari IBS ya. Nah, kamu Samir Adam harus rajin kamu ya. Rajin. Samir Adam. Iya Pak, iya Pak. Rajin kamu, jangan sampai nggak ada. Pokok satu harus ketemu saya terus ya. Kalau kamu setiap minggu ketemu Ya, saya, Pak. seolah target bisa tercapai sih. Amin Pak. Oh, nggak sakit ya. Jadi kalau nggak ada lagi, saya nanti ada acara lagi nih ya. Ya, oke, kalau nggak ada lagi, saya tutup hari ini pertemuan pertama ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini, mudah-mudahan Sabtu depan kita masih dibantu oleh Allah. Ingin sampaikan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, itu bersama. Ya, sama.